Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zaini dari Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Bajari atau biasa dipanggil dengan UNISKA dengan NPM 20 110 46 dan kelas saya 3B Nurrek Banjarmasin. Di sini saya akan mendemokan proyek akhir UAS saya dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tipe data dan variabel minimal 3 jenis yang berbeda. Terus konstanta minimal 1 jenis. Ketiga, operator minimal 2 jenis. Terus pemilihan dengan if, else, atau dengan switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan selection. Kelima, perulangan while, do, while, for minimal 2 dari 3 jenis perulangan loop. Dan yang terakhir, array minimal 1 jenis. Langsung saja kita masuk ke projectnya. Jadi di sini saya membuat program pemesanan makanan, di mana saya akan menjelaskan atau mendemokan program tersebut. Di sini dari baris pertama sampai ke baris ketujuh itu merupakan bagian dari komentar, bertujuan agar tidak dibaca oleh kompiler karena hanya bersifat komentar atau sebagai penjelas tentang program tersebut. Terus lanjut lagi di baris ke-9 sini ada yang disebut include usestream. Biasanya juga disebut sebagai output stream yang merupakan suatu input standar yang ada pada bahasa C++. Lanjut lagi pada baris ke-10 ada include string.h, bertujuan agar kita bisa memasukkan fungsi string ke dalam program ini. Lanjut lagi di baris ke-11 ada include conio.h atau conio.h, bertujuan untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Terus di baris ke-12 ini ada include std.lib.h, bertujuan agar bisa menggunakan sintaks sistem CLS. Terus kita lanjut lagi di baris ke-14 di sini ada using namespace std. Ini merupakan fungsi mempermudah kita dalam membuat program, karena dengan membuat program perintah ini kita seperti memberikan instruksi kepada kompiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama berupa kelas, berkas, dan sejenisnya yang berkaitan dengan std. Selanjutnya baris ke-16 sampai ke-17 ini ada define ppn 0.10, di mana ini nantinya di sini ada komentar di mana ppn-nya nanti 10% saat kita menjalankan program. Ini merupakan tipe data dari konstanta yang merupakan tipe data yang tidak bisa diubah nilainya. Di sini terdapat perintah define yang saya beri variabel ini tadi ppn 0.10, dan di bawahnya sini ada const int diskon. Ini merupakan tipe data yang saya berikan atau pengenal diskon saya ini berisi nilai 25.000. Selanjutnya di baris ke-19 ada int main, merupakan fungsi utama pada C++ yang menandakan bahwa kita telah memulai program yang diawali dengan tanda buka kurawal dan diakhiri dengan tanda tutup kurawal. Masuk ke baris ke-20, di sini ada char yang bisa memasukkan satu karakter saja seperti A, B, C, dan seterusnya. Dan di bawahnya di sini pada baris ke-21 sampai 22 di sini ada int atau integer, merupakan tipe data yang hanya bisa memasukkan bilangan bulat yang saya beri nama pengenal atau variabel, jumlah, makanan, total, dan seterusnya yang sudah disesuaikan sesuai kebutuhannya.
Lanjut lagi ke baris ke-23. Di sini ada bool atau boolean yang hanya bisa memiliki nilai false dan true yang saya beri nama saldo. Lanjut lagi di baris ke-25. Di sini ada do, perintah yang diawali dengan kurung buka kurawal. Dan lanjut lagi di baris ke-26. Di sini ada sistem CLC atau sintak sistem CLC yang berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrograman dapat menentukan saat menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut. Kemudian pada baris ke-27 sampai 30 terdapat perintah cout yang berfungsi untuk memasukkan atau membuat tulisan untuk ditampilkan pada program kita. Contohnya pada program saya tersebut kita dapat bebas memasukkan tulisan dan simbol untuk ditampilkan dalam program. Kemudian diberi tanda kurang dari dan terdapat NDL yang berfungsi memberi enter pada program. Kemudian di baris ke-31 terdapat cout kurang dari. Masukkan nama Anda. Titik 2 bertujuan agar kita bisa memasukkan nama yang diberi perintah chin yang berfungsi agar bisa memasukkan nama pada saat menjalankan program. Selanjutnya di baris ke-32 sampai dengan 39 ini merupakan menu yang saya buat pada program menu makanan saya di sini. Terdapat pilihan menu paket yang tersedia, daftar paket menu seperti ST, paket ayam bakar, paket ayam penyet, paket ikan nila bakar, dan paket spesial, dan beserta juga dengan harga. Selanjutnya pada baris 41 dan 42 di sini ada cout. Silahkan pilih makanan Anda atau masukkan menu makanan berdasarkan nomor. Nah, perintah ini akan ditampilkan pada saat program dijalankan nanti. Jadi nanti si pelanggan disuruh memasukkan paket menu yang akan dipesan pada daftar paket menu yang ada di atas tersebut, masuk ke dalam variabel makanan. Lanjut lagi di baris 45 ada komentar percabangan, dan di baris 46 terdapat perintah switch, buka kurung dan tutup kurung makanan. Merupakan sintaks switch yang selalu diawali dengan switch kemudian diikuti variabel. Kebetulan pada program saya variabelnya saya beri nama makanan dan diawali perintah case 1 dengan bertujuan untuk memulai pengundisian percabangan. Selanjutnya di baris 48 di sini ada strcpy atau string copy, berfungsi untuk mengcopy bagian yang ada di sini kemudian ke dalam program kita akan dijalankan nanti. Misalkan jika kita melakukan inputan nomor 1, maka program tidak akan berhenti dan akan lanjut ke program nomor 2. Jika tidak ada perintah break, maka dengan kata lain fungsi break ialah untuk menghentikan suatu pengundisian. Selanjutnya di sini ada i sama dengan 1 yang berfungsi untuk memberikan harga atau suatu nilai pada sebuah menu yang ada dalam program sampai seterusnya hingga baris ke 64. Lanjut lagi kita di baris ke 66. Di sini ada perintah default yang bertujuan jika yang dipilih tidak ada di menu, maka akan muncul tulisan pilihan menu kemudian akan mengulang kembali untuk memilih makanan Anda. Lanjut lagi pada baris ke-71 di sini ada terdapat cout. Anda memilih dengan maksud menu yang sudah kita pilih tadi akan muncul dengan sesuai nomor yang kita inputkan. Misalkan kita memesan 1, maka akan muncul paket makanan beserta harganya. Lanjut lagi di baris ke-73
terdapat jumlah paket menu yang kita beli tadi. Misalnya kita memasukkan 3, maka masukkan ke jumlah paket yang dibeli. Selanjutnya di baris ke-75 sampai 77, di sini 75 sampai 77 merupakan proses pembayaran pemesanan yang kita pesan. Jadi di sini ada makan sama dengan jumlah kali harga, terus ada pajak sama dengan makanan kali PPN, terus di sini ada total sama dengan pajak tambah makanan. Ini adalah proses pertambahan pada pembayaran. Lanjut lagi di baris ke-78 sampai 87. Di sini merupakan rincian dari pesanan yang telah kita pesan, seperti nama pemesan seperti yang telah kita input di atas tadi. Di sini ada perintah /t yang berfungsi agar memberi tip pada program yang akan dijalankan. Pada baris ke-89 di sini terdapat perintah if, yaitu merupakan bagian dari percabangan. Juga yang bertipe data jumlah yang lebih dari 4. Jika lebih dari 4 sama dengan, maka akan mendapat diskon, dan apabila kurang dari 3 atau kurang dari 4 tidak akan dapat diskon. Lanjut lagi di baris ke 94. Di sini terdapat CO total pembayaran setelah diskon. Jadi total pembayaran yang ada di atas tadi kita dikurang dengan jumlah diskon yang terdapat pada konstanta di atas. Jumlahnya 25.000. Lanjut lagi pada baris ke-98. Di sini terdapat checkout, silahkan bayar di sini. Nanti kita akan menginput berapa jumlah yang harus kita bayarkan pada pemesanan sebelumnya. Jika kita kurang dalam melakukan pembayaran, maka akan kembali ke perulangan while di baris ke 102. Di baris ke 102 ini sistem perhitungan. Jika bayar kurang dari total sama dengan saldo, maka program akan meminta beberapa jumlah. Lanjut lagi di baris ke 107. Di baris 110 ini jika sudah mencukupi, maka akan masuk ke baris ke 107 kembalian sama dengan bayar sama dengan total, dan akan muncul beberapa uang yang ada dibayarkan tadi. Apabila terdapat kembalian, maka sistem akan menginput beberapa jumlah kembaliannya. Kemudian setelah selesai melakukan yang ada di sini tadi, maka program akan muncul seperti yang ada di sini. Program menanyakan apakah ingin memesan, Y jika kita memilih untuk memesan lagi, dan jika kita menekan T, maka akan muncul chat seperti ini. Terima kasih telah memesan makanan di Wong Solo, selamat menikmati. Kemudian program diakhiri dengan perintah return 0. Dengan kata lain, perintah ini menandakan program telah berakhir. Jadi di sini kita akan menjalankan program tersebut. Kita run dulu. Nah, ini tampilan awal program. Di sini ada nama seperti tadi, Wong Solo melayani dengan sepenuh hati, makanan seperti saji kuala kapuas. Di sini masukkan nama Anda. Misalkan saya memasukkan nama saya Abdullah, kita enter. Maka di sini ada daftar menu yang akan kita pilih. Misalkan kita pilih paket 1, paket 2 misalkan kita pilih. Kita tekan di sini. Silahkan pilih makanan Anda, kita pilih 2. Nah, di sini ada memilih paket ayam bakar. Jumlah makan dibeli, misalkan kita membeli 1, maka di sini ada rinciannya. Nama pemesan Abdullah, menu makanan, paket ayam bakar, jumlah makanan 1 porsi dengan harga 18.500 kali 1 karena kita memesan 1, dan di sini pajak makanan. Dan di sini total pembayarannya 20.350.
Misalkan kita bayar, maka di sini akan muncul uang kembalian 0% karena kita membayar sesuai dengan yang diminta. Di sini misalkan kita ingin melanjut memesan lagi, kita tekan ya. Terus kita masukkan nama kembali. Nah, di sini kita memesan misalkan paket ke 3 dengan 5 porsi. Di sini ada tulisannya Anda mendapatkan diskon potongan harga 250. Di sini ada tulisannya Anda mendapatkan diskon potongan harga 25.000. Jadi dari total pembayaran awal ini 107.250 rupiah akan menjadi 82.250 rupiah. Misalkan kita bayarkan 11.000, maka di sini ada kembaliannya 27.750. Selanjutnya kita tidak ingin memesan lagi, kita klik T, kita enter dan akan muncul terima kasih telah memesan makanan di Wong Solo, selamat menikmati. Nah, di sini kita enter lagi maka program akan berakhir. Jadi sampai di sini saja penjelasan yang saya sampaikan. Apabila terdapat salah dan hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.